السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan dua macam apa kemarin? Dua macam ilmu. Ilmu apa dengan ilmu apa? Ilmu ad-daruriyu dengan ilmu an-nadhariyyu. Sesuai dengan namanya, daruriyun, darurat. Darurat itu apapun bisa, namanya juga darurat, ya kan? Siapapun bisa, siapapun tahu. Itu ilmu daruri. Membunuh itu dosa, mabuk itu dosa, mukul orang nggak salah apa-apa itu dosa, bohong, menipu, korupsi, mencuri, dosa. Ini semua orang tahu, walaupun tidak belajar, tidak ngaji, bahkan walaupun kafir sekalipun. Malah kadang kita malu. Ada orang kafir lebih jujur dari kita. Ada orang kafir lebih sopan dari kita. Ada orang kafir lebih berbakti kepada orang tuanya daripada kita. Lebih dermawan dari kita. Malu semalu-malu. Kenapa? Orang kafir nggak tahu kalau jujur itu yahdi ilal jannah, membawa seseorang kepada surga. Mereka nggak tahu. Mungkin dikasih tahu juga nggak percaya. Ya. Sodakoh. Tidak lama kemudian bisnisnya melejit, usahanya berkembang pesat, karirnya naik terus. Orang kafir mungkin nggak tahu, kan nggak tahu dalilnya. Yang tahu dalilnya kan kita yang belajar. Tapi malu kita. Mereka lebih banyak sodakoh daripada kita. Ada orang kafir di satu negeri, kalau ada orang ngasih duit kepada petugas, aib. Yang ngasih aib, petugasnya juga aib. Karena petugas ini sudah digaji. Dia melakukan ini, melakukan itu, melayani ini, melayani itu, sudah digaji oleh negara. Dalam Islam, pegawai penguasa, istilah kita pegawai negeri, bolehkah menerima hadiah dari masyarakat atas pekerjaannya? Bolehkah? Tidak boleh, haram mutlak. Kecuali pegawai swasta. Pegawai swasta bisa halal, bisa haram, tergantung. Adapun pegawai penguasa, pegawai negeri, PNS, ASN, haram mutlak dengan dalil Ibnu Lutbiyah. Marah Nabi ketika Ibnu Lutbiyah, pegawai Nabi, berarti pegawai negeri ya, pegawai penguasa, kan Nabi pemimpin, menerima hadiah dari masyarakat atas tugasnya itu, memungut zakat. Ya, malu kita. Negara kafir, mayoritas penduduknya kafir,
nggak pernah sholat, nggak pernah ruku, nggak pernah sujud, nggak pernah saum, nggak pernah mandi junub, bahkan nggak kenal apa itu wudu, azan, qomat, lebih jujur dari kita. Nggak ada ngasih uang pelicin, uang suap. Kita malu, ya. Bukan kita lebih buruk dari mereka, enggak. Tetap kita lebih baik dari mereka, karena kita beriman. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Satu-satunya yang menciptakan jagat raya alam semesta adalah Allah. Allah siapkan surga dan neraka bagi kita semua. Kita yakin, dan itu iman, dan itu insya Allah harganya luar biasa. Walaupun sering bohong, suap, mencuri, bahkan membunuh, jarang sholat, tetap ada harapan masuk surga. Adapun orang kafir nggak ada. Mau uangnya disodakohkan semuanya, mau seumur hidup dia berbakti kepada orang tuanya, ibunya, mau menyantuni fakir miskin ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, kalau mereka tidak masuk Islam, tetap mereka akan kekal di neraka. Jelas kita lebih baik, cuman kita malu aja. Mestinya kita lebih jujur dari mereka, lebih amanah dari mereka, lebih bersih dari mereka dalam hal suap, pelicin, dan seterusnya. Malah ternyata mereka lebih bersih. Malu, ya. Yang kedua, setelah ilmu nadhari, setelah ilmu daruri adalah ilmu nadhari. Nah, ilmu nadhari ini sesuai dengan namanya, nadhar. Antum pernah dengar kata nadhar? Kalau laki-laki mau menikahi seorang wanita, hanya tahu namanya, orangnya kayak apa belum tahu, wajahnya, fisiknya, disunahkan nadhar. Disunahkan nadhar. Apa nadhar? Nadhara yanduru nadharan, melihat. Sunnah bagi laki-laki yang akan menikahi seorang wanita untuk melihat. Jangan asal percaya sama ustadznya atau pamannya, bibinya, ibunya, ayahnya, udah pokoknya cantik dah, kamu pasti suka. Jangan. Cantik bagi si fulan belum tentu cantik bagi dia. Maka disunahkan nadhar, melihat secara langsung. Nah, sesuai dengan namanya nadhar, melihat, maka melihat apa yang dilihat? Dalil. Apa yang dilihat? Ayat, hadis dilihat, lalu disimpulkan. Tentu ini tugas para ulama, ya. Kita mengikuti para ulama, tetap dengan mengikuti dalil, bukan taklid. Kalau taklid itu begini, pokoknya kalau beliau sudah bilang mau haram, saya ikut haram. Bilang halal, saya ikut halal. Pokoknya dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, saya akan mengikuti beliau, guru saya, syekh saya. Boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Siapa orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia siap menjerumuskan diri ke dalam kesalahan. Karena gurunya yang cerdas itu, gurunya yang jenius itu, gurunya yang hafal Al-Quran itu, hafal ribuan hadis itu, masih manusia biasa, belum nabi, bukan rasul, pasti akan salah. Nggak mungkin benar semua. Berarti orang yang mengatakan seperti itu siap menerjunkan diri dalam sebuah kesalahan. Orang beliau pasti ada salahnya, gitu ya. Bolehkah kita mengikuti beliau
atau guru kita atau syekh kita? Tentu boleh. Tentu boleh, tapi bukan dalam segala hal. Pokoknya kalau beliau bicara pasti benar semua. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Musibah yang melanda kaum muslimin selama ini diakibatkan karena itu. Jadi tidak kembali ke dalil. Pak, saya Bukhari. Waqful liha tazzus syawari qaliful yahud qalifun nasara. Jelas ya. Panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, selisihi Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia bilang apa? Kiai saya lebih pintar dari Anda. Kiai saya nggak mungkin nggak tahu hadis ini. Kiai saya motong jenggot. Ya, nggak mungkin mereka salah. Ini musibah besar. Ada ayat, ada hadis ditolak gara-gara melihat kiainya, gurunya, syekhnya. Musibah besar ini. Bapak tahu kalau Rasulullah itu seumur hidup belum pernah merayakan Maulid Nabi, hari kelahiran beliau. Bapak tahu kalau Rasulullah dan para sahabat itu seumur hidup belum pernah melakukan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kalau ada yang meninggal. Tahu, saya tahu. Saya tahu. Lah kenapa Bapak ngerayain Maulid? Tahlilan. Guru saya nggak pernah salah. Masa guru saya salah? Gitu. Jadi sama gurunya siqah luar biasa, sama Nabi kurang siqah, sama sahabat kurang siqah. Lebih siqah, lebih percaya kepada gurunya. Itu musibah besar. Ya. Kecuali gurunya itu bilang, ikutin saya nak, saya begini nih ngikutin Nabi. Oh ngikutin Nabi Pak Kiai ya? Iya. Boleh kita. Walaupun Pak Kiai ini bohong, padahal dia nggak ngikutin Nabi, dia ngarang misalnya. Maka muridnya ini yang dibohongi ini tidak berdosa. Yang berdosa yang membohongi. Pikir dia, pikir muridnya, namanya Kiai nggak mungkin bohong. Namanya ulama, ya jujurlah. Kalau ada hadisnya ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Ini bohong, nggak ada hadisnya, dia bilang ada. No, saya tahu. Ada di Bukhari, Muslim, bab halaman sekian, bahwa Nabi mentahlilkan Khadijah misalnya. Dia bohong. Nah si muridnya ini nggak nyangka kalau gurunya itu senekat itu misalnya. Maka muridnya mengikuti, maka muridnya insya Allah diampuni. Yang akan menanggung dosanya adalah si guru itu, karena dia berani berbohong demi memperkuat hujahnya, pendapatnya. Melihat hal seperti ini, dan ini luar biasa ya. Kalau antum tahu dalil, kemudian antum mendengar, menyaksikan para penceramah hari ini, merinding. Dan antum akan membenarkan ucapan Jibril di hadapan Nabi ketika Nabi dibawa oleh Jibril Isra Mi'raj. Yang sebelum kita melihat para penceramah hari ini, barangkali kita agak mikir, apa iya? Apa? Penceramah agama. Maksud sih penceramah agama bilang, saudara-saudara, mari kita berzina, saudara-saudara, mari kita minum khamar, saudara-saudara, nggak usah pada sholat. Maksud ada penceramah seperti itu? Insya Allah nggak ada ya. Tapi ini ada penceramah khutbah min ummatik yang ada di neraka. Dia tarik lidahnya, dia gunting sendiri. Dia tarik lidahnya, dia gunting sendiri. Dia tarik lidahnya, dia gunting sendiri. Rasul bertanya, man hum ya Jibril? Mereka itu siapa wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah umatmu, para penceramah.
para penceramah khutbah. Barangkali sebelum kita melihat para penceramah hari ini, kita agak mikir, apa iya mosok ceramah kok balasannya digunting lidahnya. Nah, setelah kita melihat, menyaksikan, mendengar para penceramah hari ini di YouTube, di TikTok, di ini, di itu, oh pantes. Pantes. Kalau antum tahu dalil ya. Kalau antum ya sedikit banyak tahulah isi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, udah belajar sunnah. Lalu dengar para penceramah, oh pantes. Ya, intinya apa? Bohong. Bohong luar biasa. Dan jamaahnya nggak ada yang tahu. Ya, jamaahnya husnudon, kiai, tokoh, ustaz. Masa nggak ada dalil dia bilang ada? Ya, luar biasa. Semuanya ada. Nabi mentahlilkan kematian, ada dalilnya, ada. Nabi merayakan maulid, ada dalilnya, ada. Semuanya ada. Luar biasa, merinding kita. Ya. Nah, ilmu nadhari ini ilmu yang tentu harus dengan belajar. Kalau tidak belajar nggak mungkin tahu. Disinilah tujuan utama kita belajar. Tujuan utama kita belajar, insya Allah bukan untuk mengetahui kalau zina itu haram, judi itu haram, khamar, membunuh, korupsi, mencuri, berbohong itu haram. Tidak. Sebab gak usah belajar, kita semua itu udah tahu. Dan alhamdulillah mayoritas dari kita jauhlah, insya Allah ya. Mayoritas dari kita, saya tidak bilang semuanya, mayoritas dari kita jauhlah dari zina, khamar, judi, membunuh, korupsi. Nah, kita belajar di sini, di sana, di mana-mana. Tujuan utama ilmu nadhari ini wajib apa enggak sih? Sebetulnya sholat berjamaah di masjid itu wajib apa enggak sih? Sebetulnya rokok itu halal apa haram? Makruh apa haram? Sebetulnya musik itu halal apa haram? Sebetulnya bunga bank itu riba apa tidak? Kalau riba kan mengerikan. Dosanya yang teringan ya, dosa riba teringan masih ingat? Seperti anak menzinai ibunya, waliyadzubillah. Kayak tirrojulu umbang. Itu riba terkecil. Kalau bunga bank itu riba, kayak apa dosanya? Insya Allah bukan terkecil itu. Kalau terkecil saja seperti menzinai ibunya, kayak apa dosanya? Dia nggak tahu. Dia nggak tahu dengan bangganya. Dia umroh berkali-kali, dia haji bisa 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Dia umrohkan hajinya, hajikan keluarganya, orang tuanya, bagus. Ya, dengan uang hasil riba itu. Dan dia tidak malu-malu, orang nggak tahu. Coba kalau koruptor atau pelacur atau pemabuk atau pencuri, tentu malu, ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Pegawai bank nggak malu. Kenapa? Karena nggak tahu kalau itu dosa besar riba. Antum yang tahu, insya Allah malu. Antum udah ngaji nih, ya kan? Antum udah ngaji nih, udah faham kalau bunga bank itu riba dosanya luar biasa. Antum kerja di mana? Oh, saya dagang. Kalau antum kerja di mana? Oh, saya tani. Kalau antum kerja, oh saya ngajar. Kalau antum kerja di mana? Oh, saya jualan komputer. Kalau antum malu mau jawab di bank, walaupun manajer, walaupun GM, walaupun dirut sekalipun, malu. Karena antum tahu kerja di tempat haram, tempat riba.
Nah, mereka yang tidak malu bahkan bangga. Kenapa? Karena tidak tahu kalau bunga bank itu riba. Otomatis kerja di situ kena ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bertolong-tolongan dalam hal dosa. Ketika kita kerja di bank, sekecil apapun tingkatan kita, satpam misalnya, OB misalnya, cleaning service misalnya, itu namanya membantu terjadinya riba, walaupun tidak langsung. Dengan ngelap-ngelap kacanya, dengan bersih-bersih halamannya, tetap dari dirut sampai terendah tukang parkir yang khusus di situ kena. Kenapa? Karena inti dari pendapatan bank adalah riba. Beda dengan supermarket yang di dalamnya menjual daging babi. Itu dari dirutnya sampai tukang parkirnya tidak berdosa. Yang berdosa yang satu, memutuskan supaya menjual babi di supermarket itu. Ya tentu dirut nih yang pertama. Kemudian yang menjaga stand babi itu, adapun satpamnya, OB-nya, cleaning service-nya, insya Allah tidak. Kenapa? Karena supermarket itu pendapatannya bukan 100% dari daging babi. Beda dengan bank. Ya. Kemudian beliau membahas rahimakallah, kan di matannya kan fa'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Beliau membahas sedikit tentang rahmat. Apa itu rahmat? Rahimakallah afadu alaika min rahmatihi, semoga engkau selalu mendapatkan rahmat Allah. Kurang jelas. Kalau dapat uang kan jelas, dapat makanan jelas, dapat kesehatan jelas, dapat rezeki jelas, dapat rahmat apa itu? Apa bentuknya? Beliau jelaskan di sini, afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika. Dengan rahmat itu engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Baik tentunya ya, tidak ingin berzina, tidak ingin berjudi, tidak ingin menyakiti tetangga, saudara. Inginnya apa? Rezeki lancar, sehat, anak-anak sehat, pada taat kepada Allah. Itu tercapai. Allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdurika, dan engkau selamat dari apa yang tidak engkau inginkan. Apa yang tidak kita inginkan? Apa yang tidak kita inginkan? Sakit. Ini yang pasti ya. Sakit, bangkrut, celaka, apalagi dicaci, dimaki, dihina, dibunuh, dikeroyok orang. Nah, keburukan-keburukan seperti ini tentu tidak ada dari kita yang ingin. Ya, itulah rahmat. Intinya kebaikan lah. Hanya sedikit kita bahas tentang rahmat. Misalnya begini, adakah rahmat Allah di tempat pelacuran? Adakah rahmat Allah di tempat perjudian? Adakah rahmat Allah di negeri kafir?
Amerika, Eropa, Jepang, dan lain-lain. Adakah rahmat Allah di sana? Jawabnya, ada. Ada. Kalau di tempat pelacuran nggak ada rahmat Allah, mati semua. Seorang pelacur minum, seorang germo, penjudi, pemabuk makan dengan enak. Apa itu kalau bukan rahmat Allah? Rahmat. Maka dikatakan rahmat Allah itu apa? Wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Antum boleh pegang tempat dimanapun di permukaan bumi. Ini di sini nih. Adakah rahmat Allah? Pasti ada. Sebelah ini ada rahmat Allah? Ada. Sebelah sana adakah? Ada. Semuanya diliputi oleh rahmat Allah. Maka pada bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa tidur, bisa nyenyak, bisa ketawa. Kalau toh kelaparan, masih bisa nyender, masih bisa minum mungkin. Kalau toh kehausan, masih bisa ini, pokoknya masih ada kebaikan. Itu rahmat Allah. Dengan demikian, antum pasti tahu di mana tempat yang di situ tidak ada rahmat Allah. Ayo jawab, di mana? Di situ secuil pun tidak ada rahmat Allah. Iya, neraka. Hanya di neraka yang di situ tidak ada rahmat Allah. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada istirahat, gak ada tidur, gak ada senyum, gak ada ketawa. Istirahat dari siksaan. Ini kembali ke tadi, hadis palsu yang dibikin oleh tukang maulid. Pernah dengar itu? Entah Abu Jahal atau Abu Lahab ya. Sepertinya Abu Lahab. Itu nanti setahun sekali ditanggalkan. Luar biasa kepalsuan hadis ini. Bahkan dari semenjak di alam kubur ya, Abu Lahab itu yang jelas kekal di neraka, tetapi setiap tanggal 12 Rabiul Awal siksanya diistirahatkan, nggak disiksa. Kenapa? Karena dulu Abu Lahab katanya di tanggal 12 Rabiul Awal itu ketika Rasulullah lahir, dia senang, dia bahagia, dia menyiapkan ini, menyiapkan itu, kan pamannya. Ya, ini tidak ada ucapan yang paling tepat dari hadis palsu yang disebarkan oleh saudara-saudara kita ini kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah luar biasa. Berani-beraninya ngarang hadis. Ada di mana itu hadis? Ya, kalau dicari, insya Allah pasti tidak akan ketemukan. Hadis itu sudah terbatas kan? Kalau nggak di Bukhari, Muslim. Kalau nggak, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Terbatas. Apalagi hari ini kan tinggal klik keluar semua. Taruhlah tulis Abu Lahab atau Abu Jahal, klik keluar semua. Nggak ada itu. Tapi berani-beraninya mereka menyebarkan hadis palsu itu, bahwa Abu Lahab atau Abu Jahal dihentikan siksanya di tanggal 12 Rabiul Awal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah tempat di mana tidak ada rahmat Allah sama sekali. Adapun rahmat untuk kaum muslimin ini, fal makna ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Allah mengampuni dosa-dosamu. Kalau kafir kan nggak mungkin. Mana ada orang kafir dosanya diampuni? Ya, nggak mungkin ada orang kafir dosanya diampuni. Maka salah satu doa yang haram
salah satu doa yang tidak boleh kita panjatkan apa, masih ingat? Mendoakan ampun untuk orang kafir yang sudah mati. Yang masih hidup juga nggak boleh. Kita boleh mendoakan orang kafir yang masih hidup adalah doa mudah-mudahan si kafir ini masuk Islam. Itu satu-satunya doa akhirat yang boleh kita panjatkan untuk orang kafir. Adapun kebaikan dunia boleh. Boleh. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pendeta ini sembuh dari sakitnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kan kebaikan dunia, sembuh dari sakit. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pastor ini dagangannya laris. Bolehkah? Boleh. Karena kebaikan dunia, yang tidak boleh kebaikan akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Pastor ini selamat melewati sirat nanti. Nggak boleh, nggak bakalan selamat. Orang yang muslim, yang mukmin banyak yang tidak selamat. Enak aja pendeta, pastor kafir selamat di atas sirat. Nggak mungkin. Allah mengampuni engkau ma madha min dzunubik, atas dosa-dosamu yang telah lalu. Ya. Wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbal, dan menjaga supaya engkau tidak jatuh ke dalam dosa lagi untuk hari-hari berikutnya. Ini ciri khas siapa? Antum masih ingat? Ciri khas siapa? Begitu berbuat dosa, salah, besoknya nggak ngulang lagi. Dosa, berbuat dosa. Mereka masih manusia, bukan malaikat, bukan nabi. Ya nabi pun pernah berbuat dosa, salah kan? Makanya ditegur dengan beberapa ayat. Ini ada sekelompok manusia ketika berbuat dosa, besoknya, lusanya, dan seterusnya nggak pernah ngulang lagi. Siapa? Sahabat. Antum jangan mengira bahwa para sahabat tidak pernah berbuat dosa. Keliru. Para sahabat pernah berbuat dosa. Ada sahabat yang berzina? Ada. Siapa namanya? Ma'iz. Ya. Ada sahabat yang mencuri? Ada sahabat yang mengkhianati Nabi, membocorkan rencana rahasia Nabi, mengirimkan pasukan ke Mekah? Ada. Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi itu tadi, para sahabat ketika berbuat salah, itulah kesalahan terakhir. Dosa besar ya? Dosa besar ya? Kita nggak bicara dosa kecil. Setelah Hatib bin Abi Balta'ah ketahuan, setelah itu Hatib tidak pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Termasuk ketika Ka'ab bin Malik dihukum 50 hari dengan hukuman yang sangat berat bagi dia. Habis itu Ka'ab bin Malik tidak pernah mengulang lagi kesalahannya. Apa? Tidak ikut perang. Padahal sehat, tidak kurang satu apa, punya perbekalan, tapi Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Dosa besar, salah besar. Saking besarnya salamnya aja nggak dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa besarnya dosa Ka'ab bin Malik. Diampuni dan nggak pernah ngulang lagi. Ini perbedaan dengan kita. Kita berbuat dosa, habis itu bertaubat, nangis-nangis, mohon ampun kepada Allah, besoknya dosa lagi. Bulan depan ngulang lagi, tahun depan ngulang lagi. Itulah kita. Para sahabat tidak, cukup sekali.
hadza idza afradta ar-rahmah. Ini apabila menghususkan satu saja, yaitu rahmat. Nah, karena rahmat biasanya diteruskan dengan apa? Yang pernah antum dengar, kalau rahmat terusannya apa? Maghfirah. Rahmat, maghfirah. Rahmat, maghfirah. Tapi ini tidak baik dijadikan nama orang, ya. Nama anak kita, nama cucu kita, nggak baik. Namanya Rahmat, adiknya perempuan maghfirah, adiknya lagi apalah, ya bagus semua pasti. Cuman tidak baik. Kenapa tidak baik? Sudah kita bahas waktu itu, ya. Sebab kalau itu baik, tentu para nabi, para rasul, para sahabat mungkin nama-namanya seperti itu. Rahmat, maghfirah, ridwan, iman, Islam, muhsin, ya, mukmin, ya, nggak ada nama nabi rahmat, nabi rahmat, gitu kan? Atau sahabat rahmat, nggak ada. Ya, maghfirah. Antum insyaallah masih ingat bahwa nama para sahabat, nama para nabi sangat sederhana. Maksud sederhana adalah tidak mengandung arti. Tidak mengandung arti. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, enggak ada artinya semuanya. Itulah sederhana. Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, enggak ada artinya sama sekali. Itu maksud saya sederhana. Kalau rahmat kan ada artinya bagus. Maghfirah ada artinya bagus. Jangan, justru nggak baik. Gitu. Contoh gampangnya gini aja dah. Antum punya anak namanya Rahmat. Rahmat teman saya. Ya, saya main ke rumah antum, nyari anak antum Rahmat. Pak, ada Rahmat di rumah ini? Di rumah ini nggak ada Rahmat. Kan nggak enak banget gitu. Ya. Di rumah ini nggak ada Rahmat. Ya, padahal benar Rahmat nggak ada, lagi pergi. Ya. Tapi kalimat ini nggak disukai. Kalimat yang buruk, di rumah ini nggak ada rahmat. Padahal rahmat Allah itu ada di mana-mana. Dia bilang di rumah ini nggak ada rahmat. Ini kalimat kufur. Mana dalil? Nabi SAW menikah dengan wanita bernama Barrah. Barrah itu artinya baik, kebaikan. Langsung setelah dinikahi, Barrah diganti namanya oleh Nabi dengan siapa? Zainab. Zainab artinya apa? Enggak ada artinya. Zainab, Maryam, Asia, Aisyah, enggak ada artinya. Fatimah, enggak ada artinya. Zainab enggak ada artinya. Barrah malah ada artinya, yaitu kebaikan. Setelah Nabi ditanya, kenapa ya Rasul engkau rubah nama Barrah, kebaikan, dengan Zainab yang nggak ada artinya? Nabi menjawab, aku tidak mau ketika aku keluar dari rumah Barrah, lalu ada yang ngomong begini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indi Barrah. Rasulullah keluar meninggalkan Barrah. Rasulullah keluar meninggalkan kebaikan, kan gitu? Kan nggak enak didengarnya. Rasulullah meninggalkan kebaikan, padahal maksudnya meninggalkan istrinya, meninggalkan rumah istrinya Barrah, bergilir ke istri yang lain. Itu. Ya, sudah masuk. Bisa? Silakan. Azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil